Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriatul Hamdah dengan NIM 212111354 dari kelas 5C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, akan membahas atau memaparkan beberapa materi dari buku yang saya review, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama sebagai tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono yang berupa tugas review buku. Pertama-tama saya akan menyampaikan identitas buku yang saya review. Buku yang saya review berjudul Hukum Acara Peradilan Agama edisi baru. Buku tersebut terdiri dari 310 halaman. Buku tersebut ditulis oleh Dr. Haji Royhan A.Roshid, SHMA. Buku tersebut diterbitkan di Depok oleh Raja Wali Pers pada tahun 2021. Buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama ini pada hakikatnya mencakup 3 komponen, yaitu tentang peradilan agama, hukum acara peradilan agama, dan praktik peradilan agama. Materi yang disajikan merupakan gabungan antara teori dan praktik. Di samping pada tempat-tempat permasalahan tertentu, penulis berusaha memberikan pemecahan atau jalan keluarnya. Bahan yang disajikan diperoleh melalui bacaan literatur, dari pengalaman praktik selama penulis bertugas di lingkungan pengadilan agama, juga dari pengalaman mengasuh mahasiswa pada Fakultas Syariah YIN dalam 3 mata kuliah di atas. Buku ini berisi 11 pembahasan. Pembahasan yang pertama pada pendahuluan yang membahas tentang dasar-dasar peradilan agama dan peradilan Islam. Pembahasan yang kedua membahas tentang sumber hukum acara peradilan agama. Pembahasan yang ketiga tentang kekuasaan peradilan agama. Pembahasan yang keempat tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan. Pembahasan yang kelima tentang gugatan dan permohonan. Pembahasan yang keenam tentang pendaftaran perkara dan persiapan sidang. Pembahasan yang ketujuh tentang pemeriksaan di muka sidang. Pembahasan yang kedelapan tentang pembuktian. Pembahasan yang kesembilan tentang produk pengadilan agama. Pembahasan yang ke-10 penyitaan, pengukuhan, dan eksekusi. Dan yang terakhir pembahasan yang ke-11 tentang verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Saya di sini akan membahas 4 topik pembahasan dari buku ini, yaitu yang pertama tentang definisi peradilan agama dan peradilan Islam, yang kedua tentang sumber hukum acara peradilan agama, ketiga tentang penyitaan, pengukuhan, dan eksekusi, dan yang keempat membahas tentang verset, banding, kasasi, serta peninjauan kembali. Berikut pemaparan dari saya. Materi yang saya bahas yaitu yang pertama, definisi peradilan agama dan peradilan Islam. Yang pertama, peradilan agama adalah sebutan atau literatur resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. 3 lingkungan peradilan negara lainnya adalah peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia. Sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negeri Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Yang kedua, yaitu tentang peradilan Islam. Peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana-mana asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun. Bukan hanya untuk suatu bangsa atau untuk suatu negara tertentu saja.
Yang kedua, saya akan membahas tentang sumber hukum acara peradilan agama. Sumber hukum acara peradilan agama itu terdapat 14 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada HIR, yang kedua ada RBG, yang ketiga ada RV, yang keempat ada BW, yang kelima WVK, yang keenam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Agama, yang ketujuh tentang Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang kedelapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ke-9, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Yang ke-10, Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Yang ke-11, Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam. Yang ke-12 ada Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA dan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA. Yang ke-13 ada jurisprudensi, dan sumber yang ke-14 atau yang terakhir itu ada kitab fikih. Selanjutnya materi yang saya bahas adalah tentang penyitaan, pengukuhan, dan eksekusi. Yang pertama itu sita atau beslat. Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat atau pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu dapat dilaksanakan. Karena itulah pembicaraan tentang sita penulis letakkan di bab ini. Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus, bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum inkrah. Artinya, sekalipun perkara itu banding dan atau kasasi masih dapat diajukan. Namun, biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan. Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti pemohon tersebut menang dalam perkara, maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam diktum keputusan, dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam diktum keputusan untuk diangkat atau dicabut. Ada 3 macam sita yang dikenal di lingkungan peradilan umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sita revendikasi, yang artinya sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak milik sendiri yang berada di tangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli. Yang kedua ada sita marital atau matrimonial. Sita marital yaitu istri yang tunduk kepada hukum perdata BW boleh mengajukan permohonan ke pengadilan agar selama dalam masa sengketa perceraian yang sekaligus harta bersama di muka pengadilan, agar si suami tidak memindahkan atau mentransfer harta kekayaan milik bersama tersebut. Yang ketiga, macam yang ketiga yaitu ada sita jaminan. Sita jaminan adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain, yaitu milik tergugat, agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menarik dalam perkaranya nanti. Yang kedua, saya akan membahas tentang jurusita. Menurut pasal 40, jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama. Sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama. Menurut pasal 103, jurusita berwenang melakukan tugasnya hanya di dalam daerah hukum Pengadilan Agama tempatnya diangkat dengan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Yang kedua, menyampaikan pengumuman-pengumuman
teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Tugas yang ketiga yaitu melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama, bukan oleh Ketua Sidang. Dan tugas yang keempat yaitu membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Materi yang selanjutnya yang saya bahas yaitu pengukuhan. Istilah pengukuhan baru muncul bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 63 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, pasal 36, menurut pasal-pasal tersebut, pengukuhan oleh peradilan umum terhadap putusan peradilan agama setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengukuhan tersebut hanya bersifat administratif. Pengadilan negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan peradilan agama tersebut. Yang keempat, saya akan membahas tentang eksekusi. Menurut pasal 95, 98, dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama sudah dapat melaksanakan secara paksa atau eksekusi atas putusan dan penetapannya sendiri, termasuk dapat melaksanakan segala macam bentuk sita atau beslek yang diperlakukan. Timbullah sekarang bagaimana melakukan eksekusi putusan atau penetapan peradilan agama itu. Untuk itu, acuannya ialah aturan eksekusi yang dipergunakan di lingkungan peradilan umum. Materi yang terakhir yang saya bahas yaitu tentang verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang pertama, verset itu artinya perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama yang diajukan oleh tergugat yang diputus verstek tersebut dalam waktu tertentu yang diajukan ke pengadilan agama yang memutus itu juga. Yang kedua, banding. Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut ke pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi agama yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. Melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut dalam tenggang waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, kasasi. Kasasi adalah permohonan pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama yang dahulunya memutus karena adanya alasan tertentu dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Upaya hukum kasasi baru dapat dilakukan ketika sudah menggunakan upaya hukum banding. Dan yang terakhir ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah terhadap putusan atau penetapan tingkat pertama atau pengadilan agama yang telah kekuatan hukum yang tetap atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah atau terhadap putusan Mahkamah Agung. Karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali dimaksudkan diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama yang dahulunya memutus dengan alasan dan syarat tertentu tetapi tidak terikat kepada waktu tertentu. Kelebihan buku yang saya baca, yang saya review ini adalah menurut saya buku ini sangat lengkap, rinci dan jelas pembahasannya
serta bahasa yang digunakan dalam menjelaskan materi-materi tersebut sangat mudah untuk dipahami. Sekian pemaparan materi review buku Hukum Acara Peradilan Agama edisi baru karya Dr. Haji Royhan A. Roshid, SHMA. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.